الحمد لله رب العالمين. اللهم إني نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن السلب بعد العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء، العالي الذي لا يخفى عليه شيء، جعلني رهيبة النمل السوداء على الصخرات الصماء في ليلة الظلماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنته كالقمر إذا جلاها، ومن سار فيهما سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا جنشاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يتجدد بها سروره ويتضاعف بها حضوره ويشرق بها على قلب نوره، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sedang Jumat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah, hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah mereka yang bisa berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berlalu di antara kita tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, yang sekarang kita sudah berada di bulan Jumadil Awal, dan sebentar lagi kita akan memperingati pergantian tahun Masehi, tahun 2022 menyusul tahun 2023. Telah banyak sesuatu hal yang berlalu di antara kita, di mana pada tahun yang ini diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan yang tidak dapat atau bahkan belum kita syukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga kita semua dari segala macam bahaya, dari segala keburukan yang kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya pertolongan tersebut tidak akan pernah kita dapatkan. Maka patut bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima semua amal ketaatan yang kita telah lakukan kepada Allah dan mengampuni segala dosa khilaf yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga dari lembaran amal-amal yang telah kita lakukan pada tahun ini, memperbaiki segala hal yang dianggap oleh syariat adalah suatu kesalahan, dan menambah setiap amalan yang dianggap oleh syariat ini adalah suatu ketaatan, sehingga kita terhitung sebagai hamba-hamba yang senantiasa menuntut, yaitu menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya: "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa madhurun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa orang yang di mana hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin, maka sungguh kata Rasulullah SAW, orang tersebut
tersebut merupakan orang-orang yang beruntung. Orang tersebut merupakan orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa orang yang dimana hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya, maka sungguh orang tersebut, kata Rasulullah, termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa orang yang dimana hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, maka sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Hakim. Dalam masa pergantian tahun ini, kita tidak mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan kepada kita di tahun-tahun yang mendatang. Padahal pada tahun yang lalu kita juga tidak tahu apakah lembaran catatan amal-amal kita penuh dengan amal-amalan keridhaan ataukah catatan-catatan kita penuh dengan catatan-catatan kemurkaan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya yang sangat panjang, yang artinya sesungguhnya seseorang mukmin itu selalu berada di antara dua ketakutan, antara ketakutan kepada masa yang lalu, di mana dia tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan untuknya, dan antara ketakutan di masa yang akan datang, di mana dia juga tidak tahu apa yang akan Allah tentukan serta takdirkan oleh Allah pada masa itu. Oleh karenanya, hendaknya setiap orang menggunakan kesempatan baik yang ada untuk kebaikan dirinya dan menggunakan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, menggunakan masa mudanya sebelum datang masa tua, serta menggunakan kesempatan hidup sebelum datang masa kematian kita. Demi Allah, kata Rasulullah, yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada lagi celaan serta kepenatan setelah kematian nanti, dan tidak ada rumah setelah dunia, melainkan adalah surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa waktu kita dalam kehidupan ini terus akan berkurang, bukan malah sebaliknya akan bertambah. Tambah hari berarti tambah dekat kita kepada kematian. Tambah hari berarti tambah dekat kita kepada hari pertanggungjawaban. Tambah hari berarti bertambah dekat kita kepada hari pertanyaan munkar dan nakir di alam barzakh. Itulah hari di mana menjadi penentu apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung atau pada sebaliknya termasuk orang-orang yang celaka. Akan tetapi kita semua selalu tergoda oleh tipuan syaitan, kepada bisikan hawa nafsu yang selalu kita perturutkan, pikiran kita yang selalu dipenuhi dengan angan-angan dan keinginan yang tak bertepi, sehingga tidak terpikirkan sedikit pun oleh kita akan kematian, akan pertanggungjawaban dan akan hari kebangkitan. Sampai kapan kita akan tertipu? Sampai kapan kita akan lupa? Sampai kapan kita akan selalu mementingkan keduniaan kita daripada akhirat kita? Selalu kita melupakan kematian, selalu kita melupakan hari pembesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan bahwa nanti akan ada hari kebangkitan yang merupakan hari yang sangat menakutkan. Mari kita lihat bagaimana ketakutan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, yang walaupun mereka sudah dijamin masuk syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mencerminkan eksistensi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, andai kata aku adalah sebuah pepohonan yang hidup di pinggir jalan, lalu datang seekor unta makan makanan tersebut, kemudian jadilah aku kotoran yang dikeluarkan dan tidak pernah sama sekali menjadi seorang manusia. Begitu pula yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena rasa ketakutannya kepada Allah yang sungguh sangat luar biasa, diceritakan bahwasanya beliau sering menangis terseduh-seduh sehingga tampak membekas dari wajah beliau 2 garis hitam dari ujung mata beliau sampai ke bawah, karena banyaknya aliran air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah berkata, andai kata aku adalah seekor kambing yang digembalakan oleh pemiliknya sehingga aku menjadi gemuk, dan setelah gemuk aku disembelihnya lalu kemudian dimakan, yang kemudian menjadi kotoran dan tidak pernah sama sekali terlahir sebagai seorang manusia. Kita lihat juga perkataan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau sering kali melewati sebuah perkuburan. Ketika melewati perkuburan tersebut, beliau meneteskan air mata sehingga air mata tersebut membasahi jenggotnya seraya mengatakan,
jika engkau wahai Utsman selamat dari azab kubur, berarti engkau nanti akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika engkau tidak selamat dari azab kubur tersebut, maka sungguh engkau akan mendapatkan azab Allah di tempat yang sangat menyakitkan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan yang datang dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengucapkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya beliau setiap kali akan melaksanakan salat, pucatlah wajah beliau, terpancar dari wajahnya rasa ketakutan yang luar biasa. Tatkala ditanyakan sebab keadaannya yang demikian, beliau menjawab, telah datang kepadaku waktu melaksanakan sebuah amanat, yang dimana amanat ini telah diseluruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, namun langit itu menolak. Setelah datang kepadaku sebuah amanat, yang dimana amanat ini pernah diseluruhkan kepada bumi, namun bumi tidak kuat menanggungnya. Tetapi aku pada saat ini menyanggupi amanat tersebut, maka aku takut karenanya. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cermati bersama rasa takut mereka yang sungguh sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita lebih baik dari mereka sehingga tidak pernah sama sekali tampak rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rasa was-was dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan semangat menyambut tahun baru Masehi ini, marilah kita semua berhijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Bukan maksud berhijrah di sini adalah kita pindah dari satu kota ke tempat yang lain, akan tetapi kita berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, kita berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dan kita berhijrah dari kebodohan menuju cahaya ilmu yang sangat benderang yang senantiasa menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara kita yang kerap meninggalkan sholat 5 waktu, mulai dari sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. Sedangkan sholat-sholat yang telah kita tinggalkan, maka mari kita cepat-cepat untuk mengkodoknya. Sebagaimana sebuah peringatan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan di antara seorang mukmin dan orang kafir tergantung kepada pekerjaan sholatnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man taraka salata muta'ammidan laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja tanpa uzur, maka sungguh dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Dan barang siapa di antara kita sudah berkewajiban menunaikan zakat, maka hendaknya kita tunaikan zakat itu sekarang. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan wa la siyaman wa la hajjan illa bi ada'i zakat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalan salat, tidak akan pernah menerima amalan puasa, tidak akan menerima amalan haji seseorang sampai orang tersebut menunaikan zakatnya. Barang siapa di antara kita pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka cepat-cepatlah untuk mengkodoknya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW menegaskan kita di dalam sebuah hadisnya, man afṭara yawman min Ramadan min ghairi 'udhrin la yujzi'uhu shawmu ad-dahri kulluhu. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang berbuka puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak dapat menutupinya walaupun dia berpuasa sepanjang masa. Dan barang siapa sudah berkewajiban melaksanakan ibadah haji dan belum melaksanakan ibadah tersebut, maka cepat-cepatlah untuk melaksanakannya dan bertaubat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya, man istata'a al-hajja wa lam yahujja thumma mata fa in syaa'a mata nasrahunna wa in syaa'a mata yahudiyan. Barang siapa orang yang telah mampu melaksanakan haji akan tetapi dia tidak melaksanakannya, lalu datang kepadanya kematian, maka kalau matilah dia dalam keadaan Nasrani atau matilah dia dalam keadaan Yahudi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Bazar. Oleh karenanya,
Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari di mana segala penentuan itu akan sirna. Sebelum di mana datangnya hari di mana pada hari tersebut tidak akan berguna segala macam penyesalan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sehingga tatkala datang kematian kepada seseorang dari kalian, dia akan berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia, aku akan menambah amal-amal kebaikanku dan aku akan menghapuskan segala amal-amal kesalahanku. Maka dikatakan oleh Allah, tidak mungkin perkara demikian akan terjadi. Itu adalah kalimat ucapan berkelaka dan di belakang mereka telah disiapkan untuk mereka alam barzakh sampai hari kebangkitan. Ketahuilah bahwa orang-orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak pernah memiliki dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah." Orang yang telah bertaubat dari dosanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan orang tersebut tidak ada dosa melekat dalam dirinya. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, "Kullu man adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam yang namanya manusia tersebut pasti pernah melakukan salah dan lupa, pasti pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melakukan kesalahan di hadapan Allah, mereka segera kembali kepada Allah, mereka segera bertaubat kepada Allah, dan mereka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertaubatnya kita kepada Allah, kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam musibah dan bencana, menjauhkan kita semua dari segala penindasan dan mara bahaya, dan menjauhkan kita semua dari segala kerusakan serta kesengsaraan. Dan semoga diganti semuanya oleh Allah dengan kemakmuran dan kesejahteraan, kenikmatan dan kemudahan, kesenangan dan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadin wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وقالوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.